Apa bedanya? Wazan nazzala mengandung makna repetisi, fa'ala mengandung makna repetisi, berulang-ulang. Misalnya kalau saya menyatakan allama, memberikan informasi secara berulang-ulang, makanya diartikan dengan mengajar, karena mengajar adalah proses memberikan informasi secara berulang-ulang. Nah, kalau allama sama apa saja, namanya nawwara misalnya, ya, mencahayai, dia berulang-ulang mencahayainya dan seterusnya, ya. Kalau menggunakan kata nazzala berarti turunnya berulang-ulang, bukan sekali turunnya. Kalau Quran menunjukkan nazzala alaikal kitabah, kata Al-Quran Karim, Allah menurunkan Al-Quran berulang-ulang. Duh, Quran diturunkan berulang-ulang maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak turun secara langsung. Pertama turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kemudian turun surah Al-Muzammil, turun surah Al-Mudaththir, kemudian turun surah, dan begitu terus sampai periode waktu 23 tahun lamanya, yang dikenal dengan surah Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau surah Madaniyah dan Makkiyah itu prosesnya namanya tanzil. Prosesnya namanya tanzil. Dan itu dijelaskan oleh Al-Quran dengan menggunakan kata nazzala. Oke. Anzala artinya menurunkan tapi sekali. Seperti kalau kati allama memberikan informasi berkali-kali, a'lama memberikan informasi sekali. Atau di Quran ada contoh juga yang menarik. Kata aghlaqa sama ghallaqa. Aghlaqa menutup sekali. Ya. Tapi kalau ghallaqa menutup berkali-kali. Menutup pintu berkali-kali namanya ghallaqa. Saat Zulaikha menutup pintu rumahnya, yang kemudian dia hendak menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, kalimatnya di dalam Al-Quran bukan menggunakan kata aghlaqa, tapi menggunakan kata ghallaqa. Wa ghallaqatil abwab, berarti Zulaikha menutup berkali-kali. Kenapa menutup berkali-kali? Memastikan pintunya tidak bisa dibuka lagi. Berkali-kali tutup lagi, coba lagi, tutup lagi, karena mau berbuat tidak senonoh. Tidak gampang ditutup selesai, enggak, dia tutup berkali-kali. Atau mungkin salah satu pendapat yang lain, pintu zaman dahulu kuncinya banyak, gitu. Zaman dahulu itu slot atas, slot bawah, grendel tengah, kan gitu, pintu-pintu zaman dahulu. Kan itu Quran menggunakan kata ghallaqatil abwab. Tapi kalau menggunakan wazan fa'ala, salah satu fungsinya adalah menghadirkan makna berkali-kali itu. Oke, ayat ini tidak menggunakan kata nazzala, tapi menggunakan kata anzala. Berarti turunnya cuma sekali. Nah, inilah yang kemudian kenapa para ulama mengartikan surah Al-Qadar ini adalah surah yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran untuk kali pertama, ya, atau turunnya Al-Quran secara keseluruhan terjadi sekali saja. Nah, nanti yang jadi masalah nanti dihubungkan, berarti Lailatul Qadar itu cuman sekali atau berkali-kali, Ustaz? Nah, itu nanti. Nah, karena kata anzala itu yang pertama adalah maknanya dia turun sekali. Saya bacakan misalnya nanti pendapatnya Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa ini adalah penjelasan dari turunnya Al-Quran secara sekali. Kapan kalau turun sekali? Jadi kalau Allah menggunakan kata anzala menjelaskan proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud sampai ke Sama'ud dunia, ke langit dunia, yang disebut dengan Baitul Izzah. Di atas langit ketujuh sana ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di atas langit pertama namanya ada tempat namanya Baitul Izzah. Kita tidak tahu, ya. Dulu di storage di sana. Kita dulu tidak paham ya apa Lauh Mahfud. Sekarang manusia sudah bisa menciptakan cloud, nyimpen data di cloud.
Sudah di mana? Saya simpan di mana? Sana di awan. Ya, ngomongnya manusia itu namanya cloud. Ya dah. Bagi yang punya Apple, nyimpennya di cloud. Yang enggak punya Apple, nyimpennya enggak tahu saya apa storage-nya sekarang. Ya, ada Dropbox, ada apa saja tempat penyimpanan file itu. Nah sekarang kita mulai mudeng, mungkin Lauh Mahfud itu ya tentu saja bukan cloud, karena cloud masih bisa dicuri, dihack dan segala macam. Tapi sekarang orang nyimpen sudah tidak ada yang nyimpen di disket, tidak ada nyimpen di situ. Orang sudah naruh di, nggak tahu bendanya di mana. Ya tentu ada bendanya sana, yang punya perusahaannya ya. Tetapi sekarang orang sudah nyimpen gitu. Kita kalau bayangkan berapa datanya YouTube itu, coba kita bayangin itu. Dia bisa menyimpan seluruh videonya dengan ngetik apa saja di YouTube ada. Seluruh makanan ketik apa aja ada. Lah itu kan harus di storage. Jadi sebenarnya semua ilmu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh YouTube sana. Ya udah, andai bayangin kalau jenengan bisa hidup tiba-tiba hari ini YouTube off. Coba gimana pusingnya manusia sekarang. Ya, kenapa sekarang ini yang paling berkuasa adalah siapa memiliki informasi? Karena itu. Karena itu pula sekarang narasi tentang Israel dan Palestina seakan-akan Palestina juga ikut salah. Kenapa? Karena yang menguasai narasi mereka, yang punya informasi mereka. Facebook punyanya Yahudi, CNN punyanya Yahudi, BBC punyanya Yahudi. Orang paling kaya di dunia sampai detik hari ini belum pernah ada tandingannya, keluarga Rothschild. Hartanya itu 20 juta triliun. Jangan bayangkan, pinten nih. Nah ada dalam sejarah orang sekaya dia. Orang yang pertama kali paling kaya, yang nanti juga menjadi cikal bakalnya lahirnya negara Israel. Super kaya raya. Penghasilannya 2023 kemarin per tahun penghasilannya 980 miliar dolar. Bukan miliar ini, bukan miliar rupiah, miliar dolar. Niku pinten triliun penghasilannya satu tahun. Dan dia memegang saham paling besar hampir di semua perusahaan besar. Facebook, Oracle, semuanya perusahaan-perusahaan besar itu. Uber, miliknya mereka semuanya. Makanya kalau dengan mengharap Amerika Serikat akan belain Palestina, ya kata orang Jawa, nunggu aja gagak putih gitu. Ya karena semua politikus dari mana duitnya? Ya semuanya ya, namanya politikus itu kan simbiosis antara yang punya duit sama yang berkuasa. Di mana-mana, kalau di Amerika hebatnya sayangnya semua terbuka. Misalnya calon presiden ini siapa yang membiayai, semuanya clear kalau di Amerika. Yang biayai perusahaan ini uangnya ini jelas dan bisa diaudit. Dan di kita kan rodok dapati jelas ngoten-ngoten niku. Sapa sing nyumbang embo. Ya. Makanya begitu udah jadi ditarik lagi, angkel aku udah jadi ya. Dan seterusnya. Tapi Masya Allah ini Rasulullah SAW mengingatkan kita ya, man lam yahdam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak punya concern kepada urusan orang Islam, dia bukan termasuk orang Islam ya. Kita ini salah satu hal yang bisa kita lakukan hari ini berkenaan dengan Palestina adalah satu, doa. Nomor 2 doa, nomor 3 doa, nomor 1 doa. Jangan ngeremehin doa. Karena kita yakin walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara di langit dan di bumi ya. Nomor 1. Nomor 2 donasi. Do juga tapi donasi yang kedua. Pastikan lembaga yang kita percaya yang bisa sampai ke mereka. Yang ketiga adalah public naratif. Bikin narasi publik yang mengkanter mereka ini. Saya nggak tahan nonton salah satu televisi ada seorang perempuan ngomongin tentang Israel, langsung mangkel saya matiin, nggak tahan saya nonton. Masya Allah, ngacaunya masalah. Saya jelasin sedikit aja, karena kita menjelasin surat Al-Qadar, nanti saya kemana-mana. Cuma sedikit saja. Dulu
umat Islam itu sistem negaranya namanya khilafah. Dan ini bukan kolonialisasi, tapi dengan kesadaran karena memang bentuk pemerintahan saat itu di dunia Islam adalah khilafah. Khilafah terakhir adalah Turki Utsmani, termasuk Aceh. Wakila Aceh itu juga merupakan negara bagian dari Turki Utsmani dulu. Lah Turki sebagai bagian negara Islam, termasuk Madinah, termasuk Mekah, Hijaz, semuanya ya, semuanya adalah bagian Turki Utsmani. Jadi dia cuma diinstal gubernur-gubernur sama. Dulu yang menguasai Mekah, Madinah ya Turki Utsmani. Ya makanya kenapa Turki Utsmani mau bikin rel kereta api dari Turki menuju Madinah, yaitu. Jadi kalau ke Turki sekarang masih melihat rel kereta api yang mau mereka bangun, tapi terus kalah, gitu, bukan diteruskan. Di Turki itu mau bangun rel kereta api, bayangin. Dulu top Turki, besar kekuasaan umat Islam dulu. Nah, harus kita bedakan, ini bukan kolonialisasi, tapi memang sistem negara kita begitu dulu umat Islam itu di Palestina. Setelah pecah Perang Dunia Pertama, Turki kalah lawan Inggris. Inggris sama antek-anteknya Perancis dan seterusnya itu ngerebut kemudian wilayah negara Arab itu dibagi-bagi sama mereka, dan Palestina diambil alih oleh Inggris. Tapi ini bukan dengan kesadaran, ini kolonialisasi. Bedain dengan Turki Utsmani tadi. Kalau Turki Utsmani enggak, ini ya memang sistem negara, kita dengan senang hati ikut serta itu. Sama seperti masa Indonesia Raya mencaplok kerajaan Yogyakarta, lah mboten toh. Yogyakarta dengan sendirinya mau bergabung dengan Republik Indonesia, nah gitu. Nah, tapi ini penjajahan, dan nanti Inggris bunuhin orang Palestina juga banyak, karena orang Palestina merasa tidak adil, tidak bayar pajak, dibunuhin puluhan ribu, dibunuhin oleh tentara Inggris dan seterusnya. Singkatnya begitu. Orang Yahudi di mana? Bayangin tahun 1917 orang Yahudi itu cuma 1% di Palestina. 99% Muslim semuanya. Bayangin, tahun 1917 nggak ada orang Yahudi. 1%. Di mana orang Yahudi? Diusir semuanya. Yahudi ada di Amerika, Yahudi ada di Iran, Yahudi ada di Eropa sana, dan mereka hidup nyaman, kaya mereka dan seterusnya, dan tidak kepingin ke Palestina. Ngapain ke Palestina? Tanah gersang, tidak jelas juntrungannya, dia tidak kepingin. Nah, singkat cerita, tahun 1917 itu sekretaris luar negerinya Inggris namanya Balfour itu bikin deklarasi Balfour namanya. Nah ini mereka menyurati Zionis yang nanti kelompok di dalam orang Yahudi. Jadi bedakan antara Zionis dengan orang Yahudi. Yahudi agama, Zionismenya itu seperti ideologi politik di dalam, kayak PAN dan Muhammadiyah yang tidak bisa disamain lah, PKB dengan NU yang tidak bisa disamain, mosok jenengan atau Islam dengan PAN, Islam dengan PKB, jenengan tidak mencoblos amin nanti kufur, ya enggak lah, tidak ada hubungannya itu ya, dua hal sendiri kan begitu toh. Ada Islam, ada partai politik. Nah, yang menarik sekarang itu, makanya banyak orang-orang Yahudi yang masih lurus, yang bela Palestina dan seterusnya, marah dengan Zionisme ini, karena dia yang merusak agama Yahudi itu sendiri. Nah, sekarang yang berkuasa di Israel ya Zionismenya ini, yang laknatullah ini. Ya, nah, yang menarik adalah nanti tahun, jadi dia bikin surat. Ya, isinya itu adalah mereka akan menjadikan Palestina sebagai belum negara, national home untuk for the Jews. Bikin rumah nasional untuk orang Yahudi. Apa Yahudinya mau ke sana? Ya belum. Kenapa mereka mau bikin ini? Gini,
Orang Kristen, orang Inggris dan seterusnya, banyak alasan para sejarawan, tapi salah satu alasan yang paling make sense ya di antara para sejarawan menyatakan adalah karena orang Kristen itu meyakini bahwa turunnya Nabi Isa itu baru akan turun kalau muncul kerajaan di Palestina, kerajaan Yahudi Israel di Palestina sana. Karena itu mereka itu membuat itu, motifnya bukan hanya motif politik, motif keagamaan. Meskipun orang Yahudi belum mau awalnya. Bayangin di sana itu. Singkat ceritanya saya cepatkan, tahun 48 ya, Hitler belum hidup, 1917 belum jadi pemimpin Jerman, dibunuhin jutaan orang Yahudi, peristiwa Holocaust. Mereka merasa malu karena berbuat jelek dan seterusnya. Mereka yang berbuat salah kepada orang Yahudi, orang Eropa ini, yang harus nanggung beban adalah orang Palestina. Dikirimkanlah naik perahu besar-besaran orang Yahudi Eropa pergi ke Palestina. Dan jumlahnya masih kecil, mereka pertama masih menguasai 6% kayaknya dari tanah. Dan ya masih sedikit, ratusan ribu lah, dan seterusnya. Terus berangsa-angsa dan seterusnya sampai yang seperti sekarang ini. Sekarang justru orang Islam tidak punya apa-apa, tiap hari dibunuhin. Jadi kurang ajarnya narasi publik itu adalah kita itu seakan-akan pemicu perang ini adalah Hamas yang kemarin ngebom itu. Bukan itu pemicunya. Jadi Gaza itu sudah seperti penjara yang tiap hari orang dibunuhin dan seterusnya, apartheid. Jangankan, saya tidak bicara orang Islam ya. Nelson Mandela, Afrika Selatan, menyatakan kemerdekaan kita ini tidak akan sempurna tanpa kemerdekaan Palestina. Karena kata mereka, Afrika Selatan itu apartheid ya, tapi Palestina jauh lebih apartheid dibanding Afrika Selatan pada saat Nelson Mandela berevolusi dan seterusnya. Kurang ajarnya. Tapi kita makanya jangan ikut-ikut. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan hari ini mencerdaskan umat. Karena ada sebagian orang Islam itu yang pikirannya begitu. Makanya jangan ngebom-ngebom. Kalau gini kayak apa? Kurang ajarnya. Pada dia tidak tahu realitasnya. Ya. Makanya kita tentu saja bersedih ya. Tapi tentu kita yakin bahwa Allah selalu berada di antara orang-orang yang menegakkan kebenaran. Pesan utama saya akhiri dengan satu ayat Al-Quranul Karim di surah Ali Imran, ketika umat Islam itu kalah di perang Uhud ya. Al-Quran turun mengingatkan mereka wataknya apa orang Islam itu kalau kita sedang kalah, misalnya kena seperti di perang Uhud. Pesannya Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mereka luka-luka, 70 sahabat mati. Kata Al-Quranul Karim, kalau kamu terluka, mereka juga terluka kemarin di perang Badar. Kami memang menggilir kemenangan itu agar kamu juga faham ya, agar kamu juga mengoreksi kesalahan kamu, kata Al-Quranul Karim, dan agar sebagian di antara kamu menjadi orang-orang yang syahid. Di surah Ali Imran, pesannya buat kita yang kalau misalnya kalau kita kan sedih nonton gedung dibombardir, banyak orang Hamas, orang Muslim Palestina mati, apa yang harus kita lakukan? La tahinu, jangan stop, jangan putus harapan ya, jangan kemudian loyo aduh hancur, enggak boleh kata Allah. La tahinu, jangan stop, jangan hilang harapan. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Mereka yang hilang, mereka yang syahid itu dia mendapatkan yang jauh lebih baik ya. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu Palestina itu kokohnya menakjubkan mereka ini. Ya, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun, kata Al-Qur'an. Kalian itu yang nanti akan menjadi pemenang. Matus manuun in kuntum mu'minin, jika kalian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita harus begitu juga wataknya. Jangan kemudian aduh modar iki wis. Apalagi kapal induknya Amerika makin mendekat dan seterusnya. Masya Allah, jangan dikira bahwa yang demonstrasi menentang Israel di Amerika Serikat jauh lebih banyak yang pro Palestina.
Jadi jangan, masya Allah, ya memang ini apa namanya tragedi kemanusiaan ya, yang kita harus sebagai sesama umat Islam, kata Rasulullah SAW, perumpamaan kasih sayang di antara umat Islam itu, kalau ada salah satu bagian dari tubuhnya yang sakit, seluruh tubuh yang lain akan mengalami demam dan juga tidak bisa tidur ya, karena ikut punya empati. Oke, itu tambahan sedikit ya, tentang Palestina ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Nya ini menarik. Biasanya kalau kita menggunakan kata ganti, harus ada yang sudah digantikan. Kita kan tidak mungkin menulis kalimat pertama dalam sebuah tulisan, sesungguhnya kami menurunkannya. Yo, potah. Yang tidak bolehnya ini siapa? Kan tidak boleh, harus jangan menggunakan kata ganti kalau di awal kalimat. Mestinya kan begini, inna anzalnal Qur'an fi lailatil qadr, bukan inna anzalnahu fi lailatil qadr. Lah ya apa ini? Kenapa kok menggunakan domir atau menggunakan kata ganti padahal belum ada yang digantikan? Dalam bahasa Arab ini disebut dengan domir sa'an. Gini, domir sa'an itu dipakai untuk menggambarkan bahwa yang menjadi objek pembicaraan itu sudah ada di kepalanya masyarakat saat itu. Quran itu ingin menjelaskan bahwa saat itu pembicaraan tentang Al-Quranul Karim itu sangat fenomenal. Semua orang bicara tentang Al-Quran. Seperti sekarang, semua orang bicara tentang Palestina Israel. Jadi, ya apa perang sih? Orang sudah tahu, ya apa perang ini. Itu bukan berarti perang Belanda lawan rakyat Jawa, enggak. Semua orang udah tahu kalau misalnya, ya apa perangnya? Perangnya apa? Ya maksudnya Palestina sama, nah kayak begitu. Jadi pada saat itu di Mekah itu ya, semua orang pikirannya Quran, karena itu fenomenal sekali. Atau saya mudahkan seperti dulu Maradona atau Mike Tyson. Dulu kalau ada tinju Mike Tyson sepi itu, lompongan sepi. Semua orang nonton Mike Tyson lah ya. Terus kalau orang ngomong terus, ya bos, gimana pertandingannya? Gimana? Semua orang tahu maksudnya adalah pertandingan tinju tadi. Orang tidak kemana-mana. Lah Quran itu mau menggambarkan saat itu, saat Al-Quran diturunkan, semua orang bertanya-tanya, apa Quran itu? Kenapa kok ada Quran? Dari siapa Quran itu? Hebat sekali Quran itu. Quran itu semuanya orang bicara Quran. Allah menyatakan inna anzalnahu. Sudah tahu hu-nya maksudnya Al-Quranul Karim. Ya, saking hebatnya Al-Quranul Karim sampai menjadi, kalau bahasa sekarang, viral. Jadi viral ya. Viral itu saking kata virus ya. Virus itu mudah menyebar. Kalau penyebarannya seperti virus namanya viral ya, namanya viral ya. Ya. Tapi jadi api. Lah eling virusnya tadi elek lah gitu. Bahasa sekarang. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pendapat yang kedua, ada yang menyatakan bahwa dhamir hu-nya ini ke malaikat Jibril. Ya, ini tetapi pendapat yang kecil ya, tapi pendapat yang paling kuat adalah kepada Al-Qur'anul Karim. Ahaduhuma, misalnya Marawa Ibnu Abbas qol nazal al-Quran fi Ramadan. Quran, kata Ibnu Abbas, diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wa fi lailatul qadar fi lailatin mubarakah jumlatan wahidah ya, di Lailatul Qadar, di malam yang penuh barokah, jumlatan wahidah, sekaligus, min indillahi ta'ala, dari sisi Allah SWT, fil lauhil mahfud, di lauh mahfud. Lauh itu sabak, tablet kalau sekarang. Tablet itu apa ya? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Kados galaksi ini loh, galaksi tablet. Nah, kalau zaman dulu namanya sabak, ngertos sabak jangan, batu tipis yang dibuat nulis.
orang Somalia, Afrika niku masih kalau belajar menggunakan itu. Nah dulu waktu kecil di madrasah hafalannya gitu, abun bapak umun ibu lauhun sabak, begitu dulu hafalannya. Lauh itu sabak, buat tulisan ya. Apa di atas langit sana ada sabak yang ada tuh? Enggak, kita enggak tahu, tapi Quran menyebut lauh. Nah dulu di dunia, dulu tapi ya, lauh dipakai untuk menulis. Jadi dulu orang dulu enggak punya buku, kertas mahal, batu yang tipis, nah itu dipakai nulis. Nanti selesai dihapus, berangkat sekolah lagi, dihapus, namanya lauh. Mahfud terproteksi. Lauhul mahfud tablet yang terproteksi. Sampai sekarang di timur, di Somalia dan seterusnya, cara ngafalin Quran juga masih kayak begitu. Tapi sekarang bukan pakai sabak, pakai kayu. Pakai apa? Terus dia nulis, nanti dihapus. Ya, pakai kapur itu. Dia tidak punya Quran. Dan memang bukan berarti dia tidak mau Quran, tapi memang dari situ dia akan menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk cepat menghafalkan Quran. Karena satu, pakai kinestetik, nulis, maka itu memperkuat hafalannya. Alif, lam, mim, dia ingat tulisannya, dan dia tahu pojoknya tulisan apa, yang kedua tulisannya apa, karena dia sendiri yang menulis. Dan matanya melihat terus, dipegang terus, dan dia tidak akan menghapus sampai selesai setorannya. Itu tradisinya di Somal, di Ghana, gitu kalau ngafalin Quran. Jadi gurunya menuliskan misalnya 10 ayat, udah itu aja. Nah kalau sudah disetoran ke guru, hafal, baru dihapus, tambah lagi. Masya Allah. Kita empati melihatnya itu. Ya Allah, tidak punya Quran tapi bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Kita Quran berjajar-jajar, nggak hafal-hafal. Ya Masya Allah, kalau kita pikirkan. Itu orang-orang Afrika. Ya, orang-orang Afrika, Somalia dan seterusnya. Ya. Itu Lauhul Mahfud. Gimana ila safaratil kiram, kepada kemudian dari Lauhul Mahfud itu diberikan kepada malaikat yang mulia, al-katibina fis sama, yang tukang nulis yang tukang menulis, kemudian dibawakan fis sama dunya, ke langit dunia. Fanajjamathu as-safara ala Jibril fi 20 lailah wa najjamahu Jibril ala nabi fi 20 sanah. Ya, wa kana yanzilu ala mawaqi'in nujum arsalan minasyuhuri wal ayyam. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi turun pertama kali jumlatan wahidah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Aziz di langit dunia, dan kemudian dari langit dunia itu ke Nabi Muhammad selama periode waktu 23 tahun. Ini pendapatnya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Ada yang menyatakan annallaha ta'ala ibtada'a bi'inzalihi fi lailatul qadar. Ini bukan langsung turun sekaligus, tapi turun pertama kalinya ya, di Lailatul Qadar itu, di bulan Ramadan ya. Tapi ini juga banyak kelemahannya. Yang lebih kuat justru pendapatnya Ibnu Abbas ya. Jadi Quran itu turun di bulan Ramadan, turunnya di Lailatul Qadar, untuk turun secara utuh ya, yang kemudian kita peringati dengan nuzulul Quran istilahnya, karena turun sekaligus ya. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim di malam Al-Qadr. Apa ini maksud dengan Qadr? Qadr maknanya minimal ada 3 menurut para ulama. Yang pertama, Qadar maknanya kalkulasi, sama seperti kadar. Berapa kadarnya? Silakan makan ala kadarnya, itu maksudnya. Jadi kadar itu ketentuan atau hitungan ya. Makanya ada takdir. Ini sudah ketentuan dari Allah, ini sudah perhitungan dari Allah SWT ya. Maksudnya disebut Lailatul Qadar ya, karena hari itu Allah menentukan. Ini biasanya diartikan dengan Night of Decree. Sudah ditentukan oleh Allah, ini akan ini dalam 1 tahun itu. Makanya para ulama berbeda pendapat, kapan Allah memberikan ketentuan yang ada di alam semesta ini dalam 1 tahunan. Apakah di malam nisfu Sa'ban
atau di Lailatul Qadar. Pendapat yang memilih Lailatul Qadar adalah karena Al-Qadar diartikan dengan tadi itu, ketentuan dari Allah atau perhitungan dari Allah SWT. Allah ini kan ngatur semuanya. Jadi aturan Allah dalam 1 tahun itu diturunkan di malam yang namanya Lailatul Qadar. Jadi nanti ini meninggal, yang sini nanti begini, Presiden Indonesia ini, semuanya lah namanya Al-Qadar, ketentuan namanya, yang pertama. Jadi malam itu malaikat turun membawa ketentuan itu, nomor 1. Yang kedua, banyak Quran menyatakan begini nih, ya seperti takdir itu mudahnya ya. Saya tidak memperpanjang, waktu kita tidak banyak. Yang kedua, qadar maknanya adalah kekuasaan. Ya, misalnya seperti nama Allah SWT, innahu huwal, misalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa. Makanya sering diartikan dengan malam kekuasaan, night of power. Ya, night of power mana yang kedua. Mana yang terakhir yang menarik? Yang terakhir, qadar maknanya sempit. Karena qadara salah satu maknanya adalah sempit, aydayyaqa, sempit. Misalnya Quran menggunakan dalam kaitannya dengan rizki. Ya, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu meluaskan rizki bagi seseorang dan menyempitkannya, wa yaqdir. Ya, jadi makna yang ketiga maknanya sempit. Kenapa kok sempit? Karena terlampau banyak malaikat turun ke bumi, sehingga malam itu disebut dengan malam yang sempit karena terlampau banyak malaikatnya, meskipun kita tidak melihat. Nanti ada hadis yang menyatakan sebanyak pasir di lautan itu jumlahnya malaikat yang turun ke muka bumi ini. Masya Allah ya. Makanya sebagian juga menyatakan kenapa kalau malam itu Lailatul Qadar mataharinya tidak la syu'a laha, enggak langsung menerpa kita gitu loh, seperti jenengan kalau punya jaring yang hitam, jadi meskipun panas tidak langsung nyentrong gini. Nah, itu namanya la syu'a laha. Ya, karena itu sebagai menyatakan karena malaikat tidak langsung ke atas. Jadi sayap-sayapnya masih bertumpuk-tumpuk di langit dunia, sehingga mataharinya pada pagi hari itu tidak terlampau menyorot ke kita. Tetapi para ulama yang lain menyatakan ya ini bukan tanda secara umum ya. Bisa jadi ini tanda buat daerah-daerah tertentu, terutama misalnya daerah tropis ya. Karena ada daerah yang tidak pernah ada mataharinya. Ada daerah yang meskipun pagi ya nggak ada muncul matahari. Lah terus ya opo niku Lailatul Qadar. Nah begitu. Jadi ini makanya tidak bisa dijadikan tanda yang bersifat global. Dia bisa memang menjadi tanda, terutama daerah-daerah tropis seperti kita, ya. Atau kalau musimnya musim summer sebagaimana atau musim panas waktu pada saat itu, ya. Dan karena Ramadan biasanya terjadi di musim panas di Arab, ya. Tapi di belahan bumi yang lain musim dingin, jangan mengharapkan nanti udaranya tidak dingin. Ya dingin terus memang musim dingin, nah gitu. Jadi kita harus memahami hadis-hadis ini harus disesuaikan dengan konteksnya. Biar nanti kita ndak, ya apa maksudnya Al-Quran ini, maksudnya hadis Rasulullah SAW ini, tidak begitu ya. Oke, itu maknanya Lailatul Qadar. Waqtulifa fi Lailatul Qadar ma'a ittifaqihim anna fil asril awakhir. Sangat banyak perbedaannya kapan Lailatul Qadar itu. Yang sepakat para ulama hanyalah asyrul awakhir, 10 hari terakhir min Ramadan. Wa annaha fi witril ashri aujad illa Ibni Umar fa innahu za'ama annaha fi syahri kullih. Ya, semua yang mengatakan yang paling kuat adalah ya di tanggal ganjil dari 10 terakhir tersebut, kecuali Abdullah bin Umar yang menyatakan enggak, seluruh bulan ya 30 hari itu. Imam Syafi'i memilih annaha fi 21 tanggal 21 atau 23 dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas memilih
malam ke-27 ya. Ada hitung-hitungannya kalau Ibnu Abbas ketika suatu hari Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat ya, para cerdik cendekia, para ulama saat itu. Abu Umar bin Khattab kemudian bertanya, kapan menurut kalian Lailatul Qadar? Ada yang menyatakan 21, ada yang menyatakan 15, ada yang menyatakan 17, macam-macam pendapat. Ibnu Abbas diam aja. Kemudian Ibnu Abbas ditanyain, bagaimana menurutmu, Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, langit diciptakan oleh Allah dalam jumlah 7 langit, bumi dalam jumlah 7, penciptaan manusia dengan 7 periode. Dia nyebutin semua yang angka 7 di dalam Al-Quranul Karim. Dan Lailatul Qadar 27 nomor 1. Logikanya yang kedua adalah bahwa kata dia, kata Lailatul Qadar diulang 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Dan yang menarik kata beliau bahwa surah ini terdiri kata Lailatul Qadar yang diulang 3 kali itu, kata Lailatul Qadarnya terdiri dari 9 kata ya. Jadi kalau 9 dikalikan 3 sama dengan 27. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Lailatul Qadar 9 jumlahnya. Lah munculnya 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Lah jadi 3 kali. Makanya kata Ibnu Abbas 27. Ada lagi yang menghubungkan yang berikutnya dengan begini. Kata di dalam surah Al-Qadr itu jumlahnya 30. Inna 1, anzalna 2, laila 3, Al-Qadr 4. Terus dengan hitung ya, dari awal sampai akhir. Hiya hatta matla al-fajr. Berarti ini al-fajr 30, hatta hiya hatta matla 29, hiya 28, hiya hatta matla al-fajr. Hiya hatta matla al-fajr. Jadi 27, 28, 29, 30. Dia urut. Jadi jumlahnya kata dalam surah Al-Qadr itu 30 kata. Nah, pas di nomor yang 27 itu kata ganti Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar tersebut, nah gitu. Hatta terjadi sehingga matla keluarnya al-fajr, fajar pagi. Wah, makanya tanggal ke-27. Makanya sampai detik hari ini yang paling banyak pendapat meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Meskipun apakah pasti malam 27? Nggih mboten, memang riwayatnya beda-beda. Bahkan Rasulullah juga dalam banyak hadis meriwayatkan berbeda-beda, ada yang 21, ada yang 23. Makanya tadi diawali oleh An-Nukat wal Uyun di tafsirnya, yang sepakat ulama hanya 10 hari terakhir ya. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar tersebut? Dalam Al-Quranul Karim, kalau Allah menanyai sesuatu dengan menggunakan kata ma adraka dan ma yudrika, tandanya adalah kita tidak bisa menjelaskannya atau memahaminya meskipun kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita. Saintis paling top sekalipun ya, siapapun otak paling jenius di dunia ini, kalau Allah itu menanyai kita dengan kalimat ma yudrika sama ma adraka, dia nggak bisa kita jawab kecuali Allah sendiri yang membocorkan jawabannya gitu. Bedanya adalah kalau Allah menggunakan kata ma adraka, Allah ngasih tahu jawabannya. Kalau Allah menggunakan ma yudrika, Allah tidak ngasih tahu jawabannya. Contoh, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Maka dari mana kamu bisa mengetahui kalau dia itu mensucikan hatinya? Tidak ada orang sampai detik hari ini yang tahu niatnya seseorang. Karena itu niat hanya orang itu yang tahu dan Allah SWT. Niat sesuatu yang gaib, tidak akan bisa diketahui oleh siapapun saja.
Makanya orang bisa menipu dengan niat itu, nomor satu. Nah, tapi kalau ma'adroka dikasih tahu seperti ini. Misalnya wa ma'adroka mat-tariq, dikasih jawabannya an-najmuts thaqib. Al-qari'ah, wa ma'adroka mal-qari'ah, dikasih penjelasan yauma yakunun nas. Sama dengan ini. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar, wa ma'adroka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Allah ngasih jawaban kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya cepatkan biar selesai. Yang paling unik di ayat ini adalah pengulangan 3 kali kata Lailatul Qadar, dan itu tidak pernah kita jumpai di surah yang lain. Misalnya At-Tariq, wa ma adraka mat-tariq, tidak diulang lagi. At-tariqu an-najmus saqib, boten ngoten, langsung. Ya. Misalnya wa ma adraka mat-tariq, langsung jawabannya an-najmus saqib. Misalnya al-qari'ah mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, bukan al-qari'atu yauma yakunun, tidak diulang lagi. Ya deh. Atau apalah? Alam taro kaifa fa'ala alam enggak ya, yang ada wa ma adraka ma, ya, dan seterusnya, yang semuanya tidak mengulang lagi. Ini kan menarik seperti begini. Tahukah kamu apakah Ramadan? Ramadan adalah, kan begitu. Yang biasanya enggak begitu. Tahukah kamu Ramadan? Bulan berpuasa. Biasanya begitu aja. Tapi ini diulang lagi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun. Ya, bukan langsung Allah menjelaskan. Untuk apa kata para ulama? Saking hebatnya Lailatul Qadar sampai dia butuh diulang lagi oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya diulang lagi dengan kalimat Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailah Al-Qadar ini, malam kekuasaan ini, malam ketentuan ini, malam yang sempit ini, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, jauh lebih baik. Khair itu bukan sama, jauh lebih baik, ya, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Kenapa begini ini? Ada yang menghubungkan dengan gini, kana rajulun min fi bani Israil yaqumul lail hatta yusbih summa yujahidil aduwa hatta yumsiya fa fa'ala dzalika alfa syahrin. Dulu ada orang Bani Israel, kalau malam dia qiyamul lail sampai subuh, siangnya dia berperang dengan musuh sampai sore, sampai malam gitu toh. Jadi siang jihad, malam qiyamul lail. Fa fa'ala dzalika alfa syahrin, dan dia melakukan hal tersebut 1000 bulan. Fa akhbarallahu ta'ala anna qiyama lailatul qadr khairu min amali dzalika ar-rajul alfa syahr. Rasulullah ketika menceritakan hebatnya Bani Israel itu, semua sahabat begini mengagumi. Wow, gimana dengan kita ya? Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka itu. Ya, kenapa? Karena di zaman Bani Israel, seseorang itu tidak akan disebut sebagai ulama kalau dia tidak beribadah minimal 80 tahun. Jadi lek soleh masih 10 tahun belum ulama. Kapan ulama dulu? 80 tahun dia ibadah, usianya masih panjang-panjang ya. Jadi kalau 80 tahun dia ibadah, lah nanti dia jadi ulama. Di zaman Bani Israel dulu ceritanya. Nah, ketika Rasulullah menceritakan begitu, para sahabat itu, wah, kita tidak mungkin lah. Nah, Allah menurunkan ini untuk apa? Tadi untuk menunjukkan bahwa fa akhbarallahu ta'ala, Allah mengabarkan anna qiyama lailatul qadar, sesungguhnya berdirinya kita di malam Lailatul Qadar, ibadahnya kita di malam Lailatul Qadar, apalagi kita sholat di malam Lailatul Qadar, khairun min amali dzalikar rajul, jauh lebih baik dari amalnya laki-laki tersebut yang dia melakukan ibadah selama 1000 bulan. Rawahu Ibnu Abi Najih wa Mujahid. Jadi itu yang melatari kenapa Quran menggunakan 1000 bulan. Pendapat yang lain, misalnya Lailatul Qadar khairum min umuri ahli syahr, jauh lebih baik dari umur 1000 bulan. Jadi lebih baik dari punya umur 83 tahun. Annal amal fi Lailatul Qadar khairum minal amal fi ghairihi
fi ghairiha alfa syahrin. Amal di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada amal di selain bulan, ya, perbandingannya 1000 bulan, ya, dibanding tempat yang lain. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, kalau bukan cekap kita tambah besok ya, satu ayat lagi. Tanazzalul malaikah, turun malaikat. Lihat kalimatnya. Tanazzal asalnya berasal dari tatanazzal, taknya 2 sebenarnya, dari wazan tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu, karena muannas menjadi tatafa'al, tatanazzal begitu. Jadi tanazzal di sini bukan fi'il madhi, dia fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' mestinya 2 taknya, tatanazzalu al malaika. Kenapa taknya kok dibuang 1? Nah, dalam bahasa Arab kalau ada 2 tak gandeng, ya, itu boleh dijandeng jadi 1. Jadi tanazzal, disingkat tanazzal. Nah, tetapi hebatnya Al-Qur'anul Karim itu bukan hanya sekedar menunjukkan perubahan dari 2 tak menjadi 1 itu, tapi kata Imam Ar-Razi itu untuk menunjukkan saking cepatnya malaikat turun dari langit ke bumi itu, sampai digambarkan dengan tak yang 2 itu digandeng jadi 1, saking cepatnya. Tatanazzal menjadi tanazzal, saking cepatnya. Nah, itu maksudnya tanazzalul malaikah, turun malaikat, waruh, dan malaikat Jibril. Ruh artinya tenang, ruh artinya kalem, ruh artinya comfort, dari kata roha artinya istirahat. Malaikat itu disebut ruh, kenapa? Karena malaikat itu kalau hadir memberikan ketentraman, membawa kedamaian. Tidak ada malaikat turun membawa kekacauan, enggak. Malaikat turun membawa kedamaian. Karena itu malaikat disebut dengan ruh, ruhul amin, Nabi malaikat Jibril. Di dalam diri kita ini juga ada ruh. Kenapa? Karena jasad itu maunya berontak terus. Jasad itu syahwat kita. Mata kita, telinga kita, semuanya. Siapa yang bisa mengontrol sehingga bisa damai? Ruh. Makanya disebut dengan ruh. Malaikat dan malaikat Jibril, banyak malaikat serta malaikat Jibril turun fiha, di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, terakhir biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Kenapa maksudnya? Ada riwayat yang menunjukkan kenapa dikasih kalimat biizni rabbihim. Karena makna yang pertama, izin di sini maknanya adalah bi amri rabbihim, dengan perintah Rabb mereka. Jadi karena Allah yang memerintah, ini apalagi bosnya yang turun, malaikat Jibril, maka diikuti oleh sekian banyak anak buahnya. Makanya tanazzalul malaikah warruh, ya, turun karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang tidak mengartikan dengan amr, tapi diartikan dengan izin. Misalnya Ruhul Ma'ani menjelaskan begini, malaikat itu adalah makhluk yang sangat mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka malaikat itu tahu siapa orang-orang di dunia ini yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kepingin tahu, kepingin datang, kan malaikat itu biasa, ada orang majelis taklim begini hadir, ya, mendoakan, memberikan rahmat, ya, mendoakan maghfirah, dan mencatat sampai diberikan kepada Allah, si fulan hadir di majelis taklim, si fulan hadir di masjid untuk yatadarasun Al-Quran, dan seterusnya, ya. Lah yang menarik kemudian, yang penting, lah mereka ini semuanya pada kangen, kepingin menturun ke dunia, menyapa mereka, menyapa semua ahli ibadah, nyapa orang-orang yang soleh. Kenapa? Tujuannya tadi itu, tujuannya untuk mengaminkan doanya, ya. Tujuan yang kedua adalah untuk ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan seterusnya itu, mendoakan maghfirah kepadanya dan seterusnya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan malaikat menyalami mereka meskipun kita tidak pernah mendengarnya, mendengar bacaan Qur'annya.
Karena itu, dan Rasulullah SWT tidak mengizinkan mereka untuk turun. Karena itu menggunakan kata bi'izni rabbihim. Hanya setahun sekali mereka diperbolehkan untuk turun. Imam Alusi menyatakan innal malaikata yang zuruna ila ahli dunya ila dunya mutala'li'ah, ya, wa ahlul ard yang zuruna ila samai mutala'li'ah, kata dia. Penghuni langit itu, para malaikat melihat di bumi itu seperti dia melihat bintang-bintang yang saling berkelap-kelip. Seperti halnya penduduk bumi kalau melihat langit di malam hari, dia melihat kelap-kelip. Iman itu cahaya. Maka malaikat itu hanya bisa menyaksikan ya cahayanya. Jadi kalau ngelihat ke bumi itu dia tahu, sana imannya 5 watt, di sana 5.000 watt, 5 juta watt. Malaikat tahu. Dan malaikat kepingin tahu. Jadi penglihatannya malaikat, katanya Imam Alusi, itu seperti dia melihat langit itu. Sana berkelap-kelip cahayanya. Nah, itu makanya terus minta izin kepada Allah untuk bisa turun, tapi tidak diizinkan. Kapan diizinkan? Setahun sekali. Karena itu menggunakan redaksi bi'izni rabbihim, dengan permission, dengan izin dari Allah SWT. Saking senengnya mereka turun sangat cepat. Kecepatan turunnya itu dilukiskan dengan apa? Tatanazzal, yang dibuang satu taknya menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan membawa segala urusan itu. Ya, min kulli amrin, saya tinggal satunya biar selesai sekalian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kemudian salamun, kedamaian, hiya hatta matla'il fajr. Ini ciri berikutnya ya. Jadi nanti salah satu ciri yang paling jelas dari Lailatul Qadar adalah kedamaian dirasakan sampai kapan? Matla'il fajr. Yang pertama maknanya anna Lailatul Qadri hiya lailatun salimah min kulli syarr. Lailatul Qadar itu adalah hari yang penuh keselamatan, tidak ada keburukan pada hari tersebut. La yahdutsu fiha hadasun wa la yursalu fiha syaiton. Ya, nggak ada setan pada hari malam itu. Lailatul Qadar ya salamun wa khairun wa barakah, malam yang penuh keberkahan, kebaikan dan keselamatan. Annal malaikatu sallimu 'alal mu'minin. Malaikat menyalami orang-orang mukmin, mengucapkan salam kepada orang mukmin fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ila matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, kata Imam Al-Kalbi. Cirinya adalah malam itu damai, orang yang mendapatkannya juga akan merasakan damai. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Atau pendapat yang kedua, matla'il fajr itu dikaitkan dengan matla' kehidupan dia. Sampai dia mati, dia akan mendapatkan kedamaian, wallahu a'lam. Tapi yang jelas malam itu penuh dengan kedamaian, karena kata Al-Quranul Karim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebenarnya masih banyak ingin saya ceritakan, tapi waktu juga yang memisahkan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita ini dipastikan oleh Allah menjadi ahlul Quran ya, yang tidak saja mencari fadilah dari Quranul Karim, tapi menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman buat kehidupan kita, melangkah dalam hari-hari kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sharingkan. Adanallahu iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.